Halo semuanya, selamat datang di video analisis kami. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Ade Suryana, Siti Amsyah Barasa, Desi Haryanti, dan Zainal Abidin. Video ini dalam rangka penyelesaian tugas mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Taufan Maulamin, SE, AK, MM, pada program studi S2 Ilmu Administrasi, Konsentrasi Administrasi, dan Kebijakan Pajak, Pasca Sarjana, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami Jakarta. Kami akan membahas analisa dan evaluasi kualitas kepemimpinan Soeharto dan Lee Kuan Yew berdasarkan teori Agile Leadership. Isi video ini mencakup perbandingan kedua pemimpin, karakteristik of Agile Leadership Reality, implikasinya terhadap pembangunan nasional, keselarasan konsep Agile Leadership, dan kesimpulan. Soeharto merupakan Presiden Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai dengan 1998. Dan Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura yang menjabat dari tahun 1959 sampai dengan 1990 adalah dua pemimpin yang memegang peranan penting dalam membentuk sejarah politik dan ekonomi negara masing-masing. Analisa ini akan mengevaluasi gaya kepemimpinan mereka berdasarkan prinsip-prinsip Agile Leadership, yaitu kemampuan beradaptasi, kolaborasi, dan inovasi dalam menghadapi perubahan dinamis. Teori Agile Leadership menekankan pada 3 pilar utama, yaitu fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, pemberdayaan tim untuk bekerja secara efektif, dan kemampuan mengintegrasikan inovasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang agile harus mampu menciptakan lingkungan yang responsif terhadap tantangan sekaligus memberdayakan tim atau masyarakat. Soeharto dikenal dengan pendekatannya yang menitikberatkan pada stabilitas politik dan ekonomi melalui program pembangunan yang terstruktur. Di bawah Orde Baru, Soeharto memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dengan strategi top-down. Namun, pendekatan ini kurang responsif terhadap dinamika global dan mengabaikan inovasi partisipatif. Sedangkan Lee Kuan Yew menunjukkan kualitas kepemimpinan yang selaras dengan prinsip agile. Lee Kuan Yew mengadopsi pendekatan fleksibel dengan memprioritaskan pendidikan, teknologi, dan kebijakan perdagangan yang adaptif terhadap perubahan global. Lee juga memupuk budaya kerja kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta. Lee Kuan Yew menunjukkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan strategis seperti membangun Singapura sebagai pusat perdagangan dan keuangan internasional. Visi Lee Kuan Yew untuk menjadikan Singapura sebagai negara kelas dunia menunjukkan pemikiran Lee yang strategis serta inklusif dan berorientasi masa depan. Sedangkan Soeharto, meskipun memiliki visi pembangunan, ia gagal mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakannya. Kedua pemimpin ini cukup berhasil memimpin transformasi ekonomi di masing-masing negaranya. Namun, pendekatan Lee lebih terukur dan berorientasi pada daya saing global. Sementara, Soeharto fokus pada pencapaian swasembada dan pembangunan domestik. Warisan Lee adalah Singapura yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi. Sementara itu, Soeharto meninggalkan infrastruktur fisik yang kuat, tetapi dibayangi oleh masalah korupsi dan ketimpangan sosial. Lee Kuan Yew memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Singapura tidak hanya berfokus pada jangka pendek, tetapi ia juga mempertimbangkan dampak jangka panjang. Sedangkan Soeharto, meskipun ia berhasil mencapai swasembada pangan, ia tidak cukup memberikan perhatian pada diversifikasi ekonomi yang membuat Indonesia rentan terhadap krisis ekonomi. Lee sangat percaya pada pentingnya pengembangan modal manusia, investasi dalam pendidikan, dan pelatihan vokasional menjadi prioritas utama. Di bawah Soeharto, meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, kurangnya fokus pada kualitas seringkali menghambat daya saing di kancah internasional. Lee Kuan Yew sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari strategi pembangunan Singapura menjadi model negara hijau di Asia. Sebaliknya, era Soeharto seringkali diwarnai dengan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Dari analisa ini, terlihat bahwa Lee Kuan Yew lebih mampu menerapkan prinsip-prinsip Agile Leadership dengan fokus pada inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. Soeharto, meskipun memiliki pencapaian signifikan,
seringkali terhambat oleh pendekatan konservatif yang kurang adaptif terhadap perubahan. Suharto menunjukkan adaptabilitas di awal masa pemerintahannya, terutama dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik. Namun, setelah Orde Baru stabil, pemerintahannya menjadi kurang responsif terhadap perubahan, terutama perubahan global dan tuntutan reformasi. Sedangkan di sisi lain, Lee sangat adaptif dan mampu mengubah kebijakan Singapura dengan cepat sesuai kebutuhan. Contohnya, ia mengadopsi teknologi dan kebijakan pendidikan modern untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Kemampuan ini memastikan Singapura tetap relevan di kancah global. Kepemimpinan Suharto sesuai dengan beberapa prinsip agile leadership pada tahap awal, terutama dalam menciptakan visi yang jelas untuk pembangunan ekonomi. Namun, sifat sentralistik dan kurangnya keterbukaan terhadap umpan balik melemahkan efektivitasnya dalam prinsip lainnya. Rezim Suharto kerap dikritik karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana hal itu bertentangan dengan nilai integritas dalam masa kepemimpinannya. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip integriti dalam agile leadership. Lee Kuan Yew adalah contoh sebagaimana pemimpin yang beretika dengan penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih. Ini merupakan suatu kewajiban sebagai inti dari kebijakan publik, sehingga dapat disimpulkan, gaya kepemimpinan Suharto lebih menekankan stabilitas, tetapi kurang memenuhi prinsip agile leadership, terutama dalam aspek inovasi, kolaborasi, dan fleksibilitas. Sedangkan kepemimpinan Lee sangat mencerminkan agile leadership dengan fokus pada integritas, inovasi, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan global. Growth mindset atau pola pikir berkembang. Suharto memiliki fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional, tetapi pendekatannya cenderung tidak fleksibel terhadap perubahan global atau ide-ide baru. Pola pikirnya lebih bersifat menjaga status quo daripada mendorong inovasi, sedangkan Lee memiliki pola pikir bertumbuh yang sangat kuat, empathetic listening skills atau kemampuan mendengarkan dengan empati. Suharto cenderung kurang mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Kebijakan lebih banyak berasal dari lingkaran elit tanpa melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sedangkan Lee dikenal mampu mendengarkan dan memahami kebutuhan rakyatnya. Ia juga turut menggunakan data dan survei untuk memastikan kebijakannya relevan dengan kondisi masyarakat yang ada. Keberanian dan pengambilan risiko. Suharto menunjukkan keberanian dalam mengkonsolidasikan kekuasaan dan menstabilkan negara setelah era Soekarno. Namun, pengambilan risikonya lebih konservatif dan tidak selalu mempertimbangkan inovasi. Sama halnya dengan Lee, ia juga mengambil resiko yang sangat besar dengan memisahkan Singapura dari Malaysia dan menerapkan kebijakan yang tidak populer, seperti meritokrasi dan multikulturalisme. Trust ability to see and optimize the whole, atau kemampuan untuk melihat dan mengoptimalkan secara keseluruhan. Fokus Suharto pada pembangunan ekonomi menunjukkan kemampuan untuk melihat kebutuhan jangka panjang. Namun, ia tidak memperhatikan aspek transparansi dan demokrasi. Lee juga memiliki kemampuan luar biasa dalam melihat gambaran besar. Akan tetapi, ia turut mengintegrasikan berbagai elemen ekonomi, pendidikan, budaya, dan hubungan internasional sebagaimana agile leadership dijalankan. Suharto sebagai Presiden Indonesia. Suharto dikenal sebagai pemimpin dengan gaya otoritarian dan birokratis. Ia memimpin Indonesia selama era Orde Baru dengan pendekatan top-down. Fokusnya lebih kepada stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi dengan kontrol yang ketat terhadap oposisi politik. Suharto memang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip agile leadership. Pendekatan Suharto justru cenderung kaku, bahkan seringkali keputusan yang didasarkan pada hierarki dan kontrol sentral. Kurangnya adaptasi terhadap masukan publik atau perubahan lingkungan global bahkan dapat membatasi fleksibilitas sekaligus gaya kepemimpinannya. Indonesia di bawah Suharto memang membutuhkan pemimpin yang memberikan stabilitas, tetapi gaya kepemimpinannya justru kurang mencerminkan kebutuhan untuk menjadi responsif terhadap perubahan yang dinamis. Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri Singapura. Lee Kuan Yew adalah pemimpin visioner yang mampu mengubah Singapura dari negara miskin menjadi salah satu negara dengan ekonomi paling maju di dunia. Pendekatan Lee
menggabungkan disiplin ketat dengan inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan pasar yang ada. Lee adalah salah satu tokoh yang menunjukkan ciri-ciri agile leadership, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, visi jangka panjang yang jelas, keterbukaan terhadap inovasi, dan memanfaatkan umpan balik yang dimilikinya. Ia dapat membawa Singapura menuju ke arah modernisasi dan bersaing dalam persaingan global. Implikasi terhadap pembangunan nasional. Di masa awal pemerintahannya, Suharto berhasil menurunkan inflasi, meningkatkan swasembada pangan, dan membangun infrastruktur dasar. Namun, korupsi yang sistematis, krisis moneter Asia pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, serta lemahnya institusi demokrasi menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura berhasil menjadi pusat perdagangan, keuangan, dan transportasi global. Lee memadukan ketertiban dengan inovasi, memastikan keberlanjutan ekonomi serta stabilitas sosial bagi negaranya. Keselarasan dengan konsep agile leadership. Suharto kurang mencerminkan konsep agile leadership karena gaya kepemimpinannya yang kaku, tidak responsif terhadap perubahan, dan cenderung memusatkan kekuasaan pada tingkat pusat. Sebaliknya, Lee Kuan Yew adalah contoh pemimpin yang tangkas atau agile leader. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia mampu beradaptasi terhadap tantangan global sekaligus mengutamakan efisiensi dan inovasi dalam kepemimpinan yang ia jalankan. Kesimpulan, kualitas kepemimpinan Suharto dan Lee Kuan Yew menunjukkan dua pendekatan yang sangat berbeda, meskipun keduanya berhasil membawa negara mereka menuju kemajuan. Suharto, dengan model kepemimpinan otoriter, lebih menekankan kestabilan politik dan pembangunan ekonomi yang kuat. Namun, pendekatan otoriter tersebut mengorbankan kebebasan politik dan hak asasi manusia, serta meningkatkan ketergantungan pada kekuatan militer. Di sisi lain, Lee Kuan Yew menerapkan kepemimpinan yang juga cukup otoriter pada awalnya, namun dengan pendekatan yang lebih terbuka terhadap inovasi dan kebijakan yang mendorong kemajuan sosial serta ekonomi di Singapura. Lee Kuan Yew lebih berhasil menciptakan masyarakat yang sangat terdidik dan inovatif, sekaligus menjaga kestabilan sosial yang luar biasa. Evaluasi kualitas kepemimpinan mereka juga mempertimbangkan aspek kebijakan luar negeri. Suharto memiliki kebijakan luar negeri yang pragmatis, berfokus pada hubungan baik dengan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Kebijakan ini membantu Indonesia memperoleh bantuan luar negeri yang sangat penting untuk pembangunan. Sementara itu, Lee Kuan Yew mengembangkan diplomasi yang terukur, berfokus pada pengembangan hubungan ekonomi dengan negara-negara besar tanpa terjebak dalam politik kekuatan besar.